Jejak Pendapat Channel. Pak, Pak, Pak. Tidak ada ya? Bapak ada rumah nggak? Ada rumah nggak? Ini anaknya? Iya. Udah makan? Tolong nanti dibeliin lagi makanan ya. Kayak sakit nggak nih? Ya, Hah? Bapak asalnya dari mana? sini ada. Hah? Sini ada. Gimana Pak? Sini ada. Oh, ini anak Bapak? Iya, kasih. Udah dikasih makan belum Pak? Udah. Tolong beliin lagi ya. Iya, iya. Oh. Bapak ada rumah nggak sih? Kontrak. Kontrak. Ini lagi ngapain di sini Pak? Jalan. Ya? Lagi ngapain di sini? Sampai ya. Apa? Oh, gitu. Sampai. Ya udah, nanti dikasih makan ada dedenya ya. Iya, iya. Lakan. Ya udah Pak ya. Kalau kita jelajahi sepanjang jalan Jakarta, maka kita akan menemukan banyak sekali profil seperti bapak dan anak tadi yang lemas, bingung karena belum makan. Nah, sementara di luar sana banyak sekali para pejabat, para elit, atau orang-orang kaya yang hidup bermewah-mewahan tanpa peduli pada mereka. Ini artinya angka kesenjangan sosial lagi terbentuk begitu tingginya di negeri ini. Rasa empati dan peduli dari sebagian besar orang-orang kaya dan berduit, juga para elit penguasa, sudah mulai tampak hilang di negeri ini. Hingga di kelas terbawah terbentuk sikap arogansi yang kuat menindas yang lemah. Saya mau pulang, Pak. Ya Allah, Pak. Kamu mau jual lagi nggak? Enggak lah, Pak. Hah? Ya Allah, saya mau jualan di mana? Eh, Ya Allah, iya. Enggak sini. Astagfirullahaladzim, jangan. Sini. Punya orang. Ketua kamu siapa? Enggak tahu, saya enggak punya ketua. Ya Allah. Ketua kamu siapa? La ilaha illallah, Enggak, saya sini. enggak punya ketua ya. Jangan nyebut nama Allah. La ilaha illallah. Aku belum bisa berbuat apa-apa, hanya menangis melihat ini. Lagi-lagi tindakan arogansi dan kekerasan terjadi. Ini dilakukan oleh pegawai kepada masyarakat biasa, yang mana ini dilakukan boleh jadi karena memang sifat dasar dari orang tersebut, atau bahkan ini terjadi karena memang dia melakukan SOP dari perusahaan, di mana bila mana SOP ini tidak dilakukan, maka dia akan kehilangan pekerjaannya, maka dia akan melakukan sesuatu yang memang kadang di luar daripada pri kemanusiaan, yaitu arogansi dan kekerasan. Dia tidak berpikir bagaimana perasaan orang yang ditindasnya. Yang dia pikirkan bagaimana dia selamat dari pemecatan dari bosnya bila mana dia tidak menjalankan SOP yang dibuat perusahaan. Kalau dia berduit, dia banyak duit, nggak mungkin dia melakukan itu. Artinya kesenjangan sosial kembali menjadi peran utama dalam masalah-masalah seperti ini. Nih, dagangan orang hancur no. Iya, parah banget ya. Ganti tuh. Nah, baru-baru ini DPR diguncang demo dengan skala yang begitu besar. Ini disebabkan oleh DPR kembali membentangkan angka kesenjangan sosial yang begitu besar. Padahal mereka sudah begitu sejahtera, sudah begitu kaya raya, tapi mereka merasa belum cukup kesejahteraan mereka. Maka lagi dan lagi menuntut kesejahteraan mereka dinaikkan. Sementara rakyat menjerit, rakyat kelaparan, rakyat banyak yang kesusahan. Dia tengok di pinggir jalan begitu banyak rakyat yang belum makan, begitu banyak mereka yang kesusahan. Kemarahan rakyat sudah mencapai puncaknya. Maka ketika ada statement yang menyinggung kepada rakyat dari anggota DPR, dan juga kelakuan-kelakuan yang menyinggung dari anggota DPR kepada rakyat, maka dengan sendirinya rakyat menghakimi mereka dengan cara menggeruduk langsung rumah mereka dan menjarahnya. Nah, apakah ini menjadi satu pelajaran kepada mereka? Sepertinya iya, karena setelah demo-demo kemarin, penjarahan dan pengerusakan kepada rumah beberapa anggota dewan, maka dengan segera membatalkan tuntutan mereka. Dengan segala plus minusnya, pengadilan rakyat ternyata memang sangat ampuh untuk saat-saat ini. Terjadinya penggerudukan kepada rumah-rumah para sejawat mereka menjadi shock terapi yang sangat berarti buat mereka. Penyerangan rakyat kepada personal sejawat mereka
rupanya menjadi catatan khusus yang membekas di hati mereka. Maka dari itu, tidak lama kemudian keluarlah ini. Poin pertama, 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya. Hidup rakyat, hidup Indonesia, merdeka.